Baik, saya Mehira akan menjawab pertanyaan dari Adelia Septa. Apa saja contoh upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif? Yang pertama, promotif itu berarti peningkatan kesehatan, contohnya seperti penyuluhan kesehatan gigi. Yang kedua, preventif itu pencegahan penyakit, bisa seperti pengolesan fluor. Yang ketiga, itu kuratif atau penyembuhan penyakit, bisa dengan contohnya penambalan gigi. Dan yang terakhir, rehabilitatif atau pemulihan kesehatan, bisa dengan pemasangan gigi palsu. Bagaimana, Adelia? Ya, sudah mengerti. Terima kasih, Mehira. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang apa itu contohnya ya, kegiatan promotif, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif ya. Tadi sudah dijelaskan dengan baik. Promotif itu artinya promote. Promote itu artinya apa? Promosi. Promosi itu apa? Promosi jabatan itu apa? Apa, Raihana? Atau promosi barang? Mengiklankan, Bu. Iklan. Oke, iklan atau memperkenalkan, mungkin gitu ya. Tapi kan ada tujuan ya, orang mengenalkan barang itu supaya apa? Supaya terjual kan, supaya meningkat penjualannya gitu ya. Jadi sebenarnya promosi itu artinya meningkatkan. Promote itu artinya meningkatkan. Jadi kalau promosi kesehatan artinya itu meningkatkan status kesehatan. Kalau tadi misalnya dicontohkan penyuluhan misalnya gitu ya. Penyuluhan tentang suatu topik kesehatan. Kalau si penyuluhan ini kemudian mengakibatkan orang yang menjadi target sasaran ya, khalayak sasarannya itu tersentuh hatinya, kemudian ingin melakukan apa yang disarankan dan akhirnya melakukan, nah itu jadi meningkat status kesehatannya. Tapi kalau dia cuma sekedar tahu, contoh edukasi ya, sosialisasi tentang bahaya rokok. Dia sudah tahu nih, tapi perilakunya tidak berubah. Nah, itu berarti tidak berdampak terhadap peningkatan status kesehatannya. Gitu ya. Yang jelas-jelas yang sudah pasti itu ya ada aktivitas tertentu, misalnya olahraga, gitu. Makan makanan yang bergizi seimbang, misalnya. Nah, itu sudah jelas. Istirahat yang cukup, misalnya gitu ya. Jadi, gaya hidup atau perilaku hidup, misalnya ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya. Nah, itu termasuk upaya untuk promosi kesehatan. Kemudian, tadi tahapan kedua, level kedua itu pencegahan ya, pencegahan penyakit atau preventif ya, preventif itu bisa dilakukan dengan upaya-upaya perlindungan khusus ya, specific protection namanya. Kita menggunakan masker, kemudian menggunakan alat pelindung diri yang lain ya, pakai helm, pakai sepatu, sandal, misalnya menghindari dari penyakit tertentu, infeksi tertentu. Kemudian tahapan ketiga setelah pencegahan itu pengobatan atau kuratif. Ya, pengobatan itu berarti intervensi ya, terapi terhadap kalau seseorang itu sudah ada resiko dan sudah mengalami tanda dan gejala gitu ya. Pengobatan dalam bentuk apapun ya. Macam-macam kalau sekarang ya, bukan hanya pengobatan yang medis ya. Ada yang alternatif gitu ya. Kalau di Kementerian Kesehatan itu namanya BATRA, pengobatan tradisional ya. Jadi itu juga ada standarnya dan itu diperbolehkan, diakui gitu ya. Terakhir adalah rehabilitatif ya. Jadi setelah seseorang itu melakukan terapi berdasarkan masalah yang dia alami, maka prognosisnya itu ketika sudah tetap ya, misalnya apakah dia misalnya mengalami kecacatan misalnya ya, atau sembuh tetapi ada masalah yang lain, misalnya dia perlu terapi, perlu rehabilitasi, maka itu tetap dilakukan untuk mempertahankan ya, mengembalikan situasinya, diupayakan untuk mencapai keadaan seperti sebelum dia sakit atau paling tidak tidak memburuk kondisinya gitu. Itu konsep